Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lewat Pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami, agar kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus mulai menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pesan Gembala saat ini berjudul Jaga dan Peliharalah Hatimu. Kita membaca di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita atau ayat mas kita menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Itu berarti apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati kita tidak beres, maka segala ucapan dan segala tindakan kita pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa kita menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Saudara bisa baca dalam Amsal 4 ayat 23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati manusia selalu harus dijaga? Karena hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Yang pertama, hati adalah sumber kejahatan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu saudara dapat baca dalam Matius 15 ayat 19. Saudara, segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, memerkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Sungguh sangat mengerikan sekali jika hati kita tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, hati dapat menjadi degil. Markus 6 ayat 52 bagian B katakan, hati mereka tetap degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan. Karena istilah Yunani yang dipakai di sini adalah porosis, yang berasal dari kata poros, artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras dan tidak kunjung paham. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau berkepala batu. Jadi saudara, yang kedua, hati dapat menjadi degil. Yang ketiga, semua ucapan mulut, ya, apapun yang terucap di mulut orang, apapun yang terucap di mulut orang semua berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Tetapi sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, hati dalam keadaan tidak beres, maka pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Matius 12 ayat 34 bagian B sampai 35 berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya.
Mari kita menjaga hati kita setiap saat. Kita menjaga hati kita supaya tetap terjaga. Menjaga hati kita supaya tetap baik, saudara. Ya, tadi kita sudah baca dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjaga hati kita. Kita menjaga hati kita agar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dari hatilah terpancar segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita menjadi bodoh. Tapi marilah kita mempunyai hikmat. Dan kita terus menjaga dan memelihara hati kita. Ya. Karena dikatakan di ayat mas kita, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi kalau hati kita selalu terjaga dengan baik, maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, selalu mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya sekali lagi, mari kita selalu menjaga hati kita dengan baik, karena disitulah terpancar cerminan bagaimana kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada program Pesan Gembala berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami. Menjaga hati kami agar tetap benar, agar tetap baik. Itulah sebabnya kami mohon belas kasihan Tuhan. Memberikan kami kemampuan untuk dapat menjaga hati kami. Karena kami percaya ketika Tuhan terlibat di dalamnya, ketika Tuhan campur tangan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati lewat program Pesan Gembala. Mari jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga dilawat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.